Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ajeng Tiara yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Menko Polhukam sebut perputaran judi online sampai 900 triliun rupiah. Ketua KPU sebut Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Tom Lembong kecewa pra-peradilan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama tahun 2024, perputaran judi online kurang lebih mencapai 900 triliun rupiah. Dari jumlah pemain 8,8 juta masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat dengan kelas menengah ke bawah. Kasus judi online di Indonesia semakin meresahkan. Selama tahun 2024, perputaran judi online kurang lebih mencapai 900 triliun rupiah. Dari jumlah pemain 8,8 juta masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat dengan kelas menengah ke bawah. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan melalui laman YouTube Menko Polhukam saat konferensi pers terkait capaian Des Pemberantasan Perjudian Daring dan Des Keamanan Siber dan Perlindungan Data Kamis siang. Budi Gunawan mengatakan para pemain judi online tersebut 97.000 orang merupakan anggota TNI Polri, 1,9 juta pegawai swasta. Bahkan 80.000 pemain judi online merupakan anak di bawah 10 tahun. Budi Gunawan mengatakan angka ini akan diprediksi terus bertambah apabila tidak melakukan upaya yang masif dalam memberantas judi online. Hingga saat ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs judi online, termasuk pemblokiran dan penelusuran aliran dana. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan kampanye dan mengedukasi untuk pencegahan judi online. Dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan 2 orang tersangka hasil penindakan Bareskrim Polri pada bulan November 2024 dan uang tunai sebesar 13 miliar rupiah. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini terpilihnya pimpinan dan Dewas KPK akan bawa semangat baru dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ia juga harapkan menjaga independensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah. Wakil Ketua KPK Alexander mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan dan Dewan Pengawas KPK baru. Ia meyakini mereka yang terpilih dapat membawa semangat baru dalam memperkuat sebagai garda pencegahan korupsi. Alexander juga mengharapkan dengan terpilihnya Dewan Pengawas baru dapat bersinergi dengan pimpinan KPK terpilih, sehingga dapat menjaga lembaga anti rasuah ini dalam koridor yang ada. Alexander mengungkap ada banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada pimpinan dan Dewas KPK baru. Alex juga mengungkapkan kalau bulan depan dirinya tidak lagi menjadi pimpinan KPK. Kalian nggak punya privilege untuk memilih pimpinan KPK. Jadi terima apa adanya dan dukung mereka, awasi mereka, kan begitu. Itu juga yang sebetulnya kami berharap kepada rekan-rekan media juga dan juga kepada masyarakat pegiat anti korupsi, ya, dukungan dari teman-teman terhadap pimpinan baru dan juga anggota Dewan Pengawas yang baru tentu juga akan mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. Nah, terpilihnya pimpinan KPK ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa pimpinan yang terpilih memiliki integritas,
kompetensi dan visi yang sejalan pada upaya memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami percaya bahwa terpilihnya pimpinan baru KPK ini akan membawa semangat baru dalam memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, sekaligus menjaga independensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra membenarkan pemindahan terpidana Marijen Veloso dari Lapas Yogyakarta ke Filipina. Yusril juga mendorong DPR untuk segera menyusun undang-undang tentang pemindahan dan pertukaran narapidana sesuai dengan amanat Undang-Undang Permasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan terpidana Marijen Veloso dari Lembaga Permasyarakatan Yogyakarta ke Filipina. Meskipun keputusan ini belum berdasarkan undang-undang khusus, tindakan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Mutual Legal Assistance atau MLA antara Indonesia dan Filipina. Melalui MLA, pemerintah Indonesia dapat melakukan pemindahan narapidana dengan dasar kesepakatan antar negara dan diskresi Presiden. Menko Yusril juga mendorong pemerintah bersama DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners atau pemindahan dan pertukaran narapidana sesuai dengan amanat Undang-Undang Permasyarakatan yang ada. Setelah dipindahkan, segala keputusan terkait hukumnya seperti remisi, grasi, atau pengampunan akan menjadi urusan pemerintah Filipina. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia akan terus memantau proses pembinaan Marijen di Filipina melalui perjanjian yang memastikan akses untuk mengawasi keputusan-keputusan tersebut. Memang ke depannya tentu kita harapkan pemerintah maupun pada legislasi DPR nanti ketika rapat menyusun prioritas rancangan undang-undang untuk dibahas dengan DPR, maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini, yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya belum ada, maka Presiden berwenang untuk merumuskan satu kebijakan atas dasar kemanfaatan, pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya, itu dapat saja dilakukan oleh negara kita. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Kejaksaan Republik Indonesia bersinergi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto juga meminta dukungan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan bersama Kejaksaan RI bertemu dan membahas sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat. Beberapa permasalahan telah dibahas terkait kasus yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, masalah peralihan pidana mati, pengembangan kebudayaan manusia, dan tugas-tugas lainnya. Hal itu disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang dikutip melalui Instagram Kejaksaan Agung saat berkunjung ke Kejaksaan Agung Senin pagi di Jakarta. Agus Andrianto juga menegaskan bahwa Kejagung juga siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Dengan jajaran dari Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan melaksanakan festival kepada Jaksa Agung dan jajaran. Alhamdulillah beberapa permasalahan sudah kami bahas, dan masalah kapasitas, kemudian peralihan pembahasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan perkara pidana mati, kemudian masalah pengembangan budaya manusia, termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. KPK telah menetapkan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait Pilkada Provinsi Bengkulu. Rohidin diduga memerintahkan anak buahnya kumpulkan uang untuk biaya pencalonan dirinya dalam Pilkada serentak 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan operasi ini bermula ketika KPK mendapatkan informasi tentang dugaan penerimaan sejumlah uang oleh ajudan gubernur pada Jumat 22 November 2024. Uang itu diduga akan ditujukan kepada Rohidin selaku Gubernur Bengkulu.
Tim KPK yang telah mendapati informasi langsung bergerak cepat. 7 orang berhasil diamankan penyidik KPK berikut barang bukti uang sebesar 6,5 miliar. Alex menduga Rohidin mengumpulkan duit korupsi dengan tujuan untuk membiayai pencalonan dirinya dalam pemilihan gubernur Bengkulu. Rohidin merupakan calon gubernur incumbent dalam Pilkada serentak 2024. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah Rp1.405.000.000. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2000. Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetap saksikan Weekly Report. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng Bogor dalam Pilkada 2024. Ia berpesan agar kepala daerah terpilih bekerja sama dan mengutamakan kepentingan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di TPS 008 Bojongkoneng Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Prabowo disambut antusias oleh warga sekitar yang dengan hangat menyapa pemimpin mereka. Saat melakukan pencoblosan, Prabowo mengenakan pakaian safari kemeja dan celana coklat khasnya. Prabowo tiba di lokasi TPS sekitar pukul 08.41 waktu Indonesia Barat. Setelah mencoblos, ia menyampaikan pesan kepada kepala daerah terpilih agar menjadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, harus kerjasama. Ya, yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendapatkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum partai lainnya sebelum hari pencoblosan pada 27 November 2024. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku mendapatkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelum hari pencoblosan. Pramono juga mengatakan selain Megawati, ia juga mendapatkan pesan dari Ketua Umum partai lainnya. Namun Pramono enggan menyebutkan siapa ketum partai yang memberikan pesan kepada dirinya. Pramono juga mengatakan selama ini ia terus berkomunikasi secara baik dengan beberapa tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Megawati maupun Ahok. Selain itu Pramono menambahkan ada banyak tokoh yang memberikan dukungan kepada dirinya. Dari Jakarta, Shana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ibu, Mas. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? Iya Pak, ada pesan. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Kira-kira partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya... Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menyebutkan pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar dan kondusif. Ia juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja keras jajarannya.
Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin memastikan jalannya pilkada serentak sesuai dengan harapan. Ia tegaskan jalannya pilkada serentak berlangsung kondusif. Afifuddin katakan walaupun di beberapa lokasi terjadi bencana alam, namun proses pemilihan tetap bisa berlangsung selesai. Afifuddin mengucapkan terima kasih atas kerjasama TNI dan Polri dalam pengamanan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran KPU di bawah. Bersyukur sekali pilkada atau gelaran pilkada secara umum dari hasil kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk penerbangan domestik pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini diterapkan di 19 bandara utama melalui pengurangan sejumlah biaya operasional. Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik sebesar 10% untuk libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kebijakan ini diterapkan di 19 bandara besar termasuk Soekarno-Hatta dan Denpasar dengan pengurangan biaya ke bandar udaraan aftur dan fuel surcharge. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menjelaskan langkah ini merespon keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket. Pemerintah juga membentuk satuan tugas penurunan harga tiket pesawat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan dengan sejumlah elemen yang bisa diturunkan, ini melibatkan semua stakeholder, jadi Pak Menhub bersama stakeholder yang lainnya termasuk bagaimana maskapai, BUMN, ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%. Mantan kader PDIP Marwarar Sirait yang kini jadi kader Gerindra menggelar sayembara tangkap Harun Masiku berhadiah 8 miliar rupiah. Pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial X. Dalam video yang viral tersebut awalnya Aram membahas buku Politik Suci yang ditulis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia katakan buku itu memberinya inspirasi terhadap jaringan dan komunitasnya jika ada kasus besar. Ara pun lalu menyebut nama Harun Masiku. Ia mempertanyakan sosok Harun Masiku yang terlebih tidak bisa ditangkap-tangkap. Ara pun akan mengocek kantong pribadinya untuk masyarakat yang bisa tangkap Harun Masiku. Ia mengaku tidak ingin ada di negara ini orang kebal akan hukum. Sekarang bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya ya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya supaya jelas terang menerang ya.
Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Weekly Report. Thomas Rikasi Lembong tetap berstatus tersangka kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016 setelah gugatan pra-peradilannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui surat terbuka, Tom menyatakan kekecewaannya, namun siap menghadapi proses hukum berlanjut. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilannya. Putusan ini menetapkan Tom Lembong tetap berstatus tersangka kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Tom kembali meluapkan perasaannya melalui surat terbuka yang diunggah melalui Instagram pribadinya yang kini dikelola oleh tim. Dalam surat tersebut, Tom mengakui kekecewaannya namun menyatakan akan terus berjuang menegakkan keadilan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim hukum dan pihak-pihak yang membantunya. Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan memutuskan menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom pada Selasa 26 November 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menekan tugas seorang guru sebagai pendidik anak-anak Indonesia. Karena itu ia memutuskan mulai tahun depan guru di seluruh Indonesia tidak lagi boleh pegang tugas administrasi dan boleh mengajar di sekolah swasta. Hal itu diungkapkan oleh Mendikdasmen Abdul Mukti dalam laporan pembukaan acara Puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan guru-guru dari seluruh Indonesia. Mukti mengatakan guru yang hebat tidak hanya mengajarkan sesuai keahliannya, tetapi juga membimbing muridnya. Karena itu menjadi tugas penting bagi guru untuk membuat anak Indonesia yang intelektual dan bermoral. Karena itu Mukti jelaskan mulai tahun 2025 nanti dikeluarkan kebijakan untuk para guru bekerja tanpa beban tugas administrasi. Selain itu ia juga katakan kalau saat ini tengah menunggu surat keputusan Menteri tentang penempatan tugas guru ASN. Indonesia akan menjadi kuat dengan guru-guru yang hebat dan anak-anak yang kuat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua, mulai tahun 2025 akan diterbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih dan tidak terbebani tugas-tugas administrasi. Pertama, kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Sebagai informasi Bapak Presiden, kami sedang menunggu terbitnya surat keputusan Menteri yang menyebutkan bahwa guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah-sekolah negeri, tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta. Ini merupakan respon kami terhadap aspirasi para guru dan aspirasi masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta. DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Raperda APBD tahun 2025 menjadi peraturan daerah atau Perda dengan total nilai APBD sebesar 91,34 triliun rupiah. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Dalam sidang ini seluruh anggota DPRD yang hadir sepakat menyetujui APBD sebesar 91,34 triliun rupiah. Ketua DPRD DKI Jakarta Hairudin menyampaikan harapan agar pejabat gubernur segera menindaklanjuti peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan masukan dari DPRD demi optimalisasi pelaksanaan anggaran.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli menjelaskan bahwa anggaran ini bersumber dari target pendapatan daerah sebesar 81,7 triliun ditambah penerimaan pembiayaan senilai 9,6 triliun rupiah. Dan langsung saja ke komisi berikutnya, karena sudah diingatkan oleh Ketua. Nomor 5, bidang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong anggaran DPPAPP untuk memperbanyak pembangunan pos sapa, menambah dukungan SDM sebagai manajer khusus di pos-pos pengaduan mengenai terutama KDRT maupun human trafficking, mendukung DPPAPP untuk mempercepat pembangunan RPTRA di setiap kecamatan, meminta adanya pengurangan anggaran hibah bagi Dharma Wanita Persatuan tahun 2025 dari 1.327.400.000 menjadi 500 juta. Mendorong penguatan peran Dinas Kebudayaan dalam pelestarian budaya di Jakarta agar Jakarta menjadi kota global. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka, penyidik mempertimbangkan untuk menjemput paksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Pada tanggal 28 November 2024, kuasa hukum Firly Bahuri menyurati penyidik untuk meminta penundaan pemeriksaan. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat kemarin, kuasa hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar beserta beberapa orang rekannya datangi Mapolda Metro Jaya untuk memberikan surat kepada penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan kedatangan kuasa hukum Firly Bahuri tersebut datang untuk memberikan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya sebagai tersangka yang dijadwalkan pada pukul 10 kemarin di lantai 6 gedung Barreskrim Polri. Namun Kombes Pol Ade Aris tidak menjelaskan secara rinci apa alasan mantan Ketua KPK ini menunda pemeriksaan yang dijadwalkan kemarin pagi. Selain itu, penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan apakah Firly Bahuri akan dijemput paksa, mengingat dirinya telah 2 kali mangkir untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Telah dikirimkan panggilan beberapa waktu yang lalu untuk dilakukan pemeriksaan hari ini, hari Kamis, yang sedianya dijadwalkan jam 10 WIB, di gedung lantai 6 Barreskrim Polri. Kemudian melalui kuasa hukumnya tersangka FB melalui kuasa hukumnya sekitar pukul 10:54 WIB itu menginformasikan kepada penyidik bahwa tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Sebelumnya setahun menyandang gelar tersangka terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menuntaskan kasus yang menjerat mantan Ketua KPK itu. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya yang tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.